Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap urusannya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kali ini di video ini saya mau cerita tentang kisah keimanan yang kuat dari seorang pemuda di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat inspiratif terutama bagi kita nih para pemuda-pemuda Islam di zaman sekarang ini. Pemuda itu adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini pada saat belum mengenal Islam, Mus'ab adalah pemuda yang sangat tampan, kaya raya, dan lahir dari orang tua yang kaya raya. Ya, ia sangat dimanjakan juga oleh ibunya. Saking sayangnya ibunya kepada Mus'ab, ia rela memberikan apapun yang diinginkan Mus'ab. Ibunya membelikan untuk Mus'ab pakaian-pakaian yang paling bagus, paling indah, parfum-parfum terbaik dan terwangi, sandal juga yang paling keren lah pada zamannya. Pokoknya banyak yang bilang pada saat itu Mus'ab adalah pemuda paling tampan, paling keren, paling kaya yang gak ada bandingannya. Pemuda-pemuda yang lain lewatlah sama Mus'ab itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda di dalam hadis riwayat Hakim, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, yang paling bagus pakaiannya, dan yang paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Jadi semuanya, bahkan Rasul pun menyaksikan, tahu masa-masa di mana Mus'ab ini adalah seorang yang paling banyak diberi kenikmatan, pemuda yang paling beruntung lah pada zamannya karena punya orang tua yang sangat sayang kepada Mus'ab, dan Mus'ab punya barang-barang fasilitas-fasilitas yang mewah yang tidak dimiliki oleh pemuda yang lain di zamannya. Ibunya Mus'ab ini benar-benar sangat memanjakan, sampai-sampai saat ia tidur dihidangkan bejana makanan di dekat Mus'ab. Lalu ketika udah bangun dari tidur, hidangan makanan udah ada di depan gitu. Pokoknya enak banget lah jadi pemuda seperti Mus'ab bin Umar di zaman itu. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberi Mus'ab bin Umar ini hidayah, ia lama-lama jenuh dengan segala kemewahan yang ia punya. Di usianya yang masih muda, ia mulai Mus'ab ini mulai berpikir kritis tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang banyak tidak benarnya. Nah, akhirnya ketika kabar tentang dakwah Islam ini sampai ke telinganya Mus'ab, Mus'ab dengan sendirinya mencari kebenaran dan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu masuk Islam. Jadi Mus'ab ini masuk Islam pada masa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi saat itu sering mengadakan pembinaan keislaman pada para sahabat secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi di Darul Arqam. Artinya Darul Arqam itu rumah sahabat, namanya sahabat Al-Arqam. Para sahabat waktu itu banyak yang menyembunyikan keislamannya karena untuk keamanan diri mereka. Itu bukan berarti mereka penakut ya, tetapi mereka realistis bahwa untuk mempertahankan dan mendakwahkan Islam perlu strategi yang matang, apalagi menghadapi ancaman-ancaman dari musyrikin Quraisy yang saat itu sangat kuat, dan mereka tak segan-segan menyiksa atau membunuh orang yang mengikuti Rasul, terutama orang-orang yang menengah ke bawah yang gak punya kelompok kabilah yang kuat gitu, yang gak bisa jadi backing. Nah seperti itu. Rasul pun juga ketika orang-orang yang lemah selalu dilindungi. Bahkan Rasul tidak mengumbar ya atau mengumumkan, misalnya si ini udah ikut sama saya, si A udah ikut sama saya, si A udah masuk Islam. Tidak seperti itu. Banyak Rasul juga menyembunyikan keislaman para sahabat untuk melindungi mereka dari penyiksaan kaum kafir Quraisy. Nah, Mus'ab bin Umair juga awalnya berislam secara diam-diam. Ia tanpa sepengetahuan orang tuanya belajar dengan giat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pada akhirnya Mus'ab ini menjadi pemuda Islam yang cerdas dan semakin yakin terhadap apa yang dia imani. Namun pada suatu waktu ada orang yang namanya Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya ini mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Ia pun melaporkan apa yang dia lihat kepada ibunya Mus'ab. Nah, disitulah teman-teman, Mus'ab mulai menghadapi ujian keimanan yang sangat berat. Ibunya dan juga seluruh keluarganya sangat-sangat kecewa berat terhadap Mus'ab. Mus'ab dipinta untuk meninggalkan Islam dan meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentu saja Mus'ab bin Umair ini nggak mau. Lalu ya ia diancam-ancam nih sama ibunya. Ya mungkin semacam kalau dibahasain dengan bahasa kita, kalau kamu gak ninggalin Muhammad dan apa yang ia bawa, ibu gak bakalan lagi ngasih apapun lagi ke kamu. Jangan kamu makan minum di rumah ini. Lepasin semua baju-baju mewah yang ibu kasih ke kamu. Dan seterusnya lah. Pokoknya Mus'ab diancam-ancam supaya dia kembali lagi kepada agama yang sebelumnya dan meninggalkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya ibunya, seluruh keluarganya juga melakukan penyiksaan kepada Mus'ab dengan cara mengurungnya, lalu melepaskan semua kemewahan dan fasilitas yang biasanya Mus'ab pakai, tidak dikasih makanan dan minuman enak lagi, dan siksaan-siksaan fisik juga mental ya. Kebayang nggak teman-teman, seorang anak muda yang biasanya hidup serba enak, tiba-tiba semuanya di stop, lalu harus mengalami ujian-ujian pahit dari ibunya sendiri dan dari saudara dan keluarganya sendiri. Nah, ibunya ini nyangka Mus'ab ini gak akan kuat. Ia biasa hidup mewah, paling-paling ketika gak dikasih makan, anaknya ini akan kembali lagi seperti dulu. Mungkin sangkanya seperti itu. Ibunya terus mengancam, membujuk ya, untuk supaya Mus'ab ini meninggalkan Nabi Muhammad. Kalau kamu ninggalin lagi Muhammad, kalau kamu kembali lagi ke agama yang dulu, agama nenek moyang kita, maka ibu akan kasih lagi semua kemewahan yang kamu punya. Tapi tetap ya, ternyata Mus'ab begitu kuat memegang keimanannya. Dia rela hidup sengsara dan meninggalkan semua fasilitas, pakaian, dan makanan-makanan mewah yang selama ini dia miliki. Demi apa? Demi mengimani Allah dan Rasul-Nya. Mus'ab bahkan rela disiksa dan dimaki-maki oleh ibunya sendiri yang dulu sangat menyayanginya. Mus'ab sama sekali enggak membalas makian-makian tersebut. Ibunya yang tadinya sayang dan rela memberikan apapun untuk Mus'ab, kini menjadi tega membiarkan Mus'ab ya sengsara karena saking bencinya terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya berubahlah kehidupan pemuda kaya raya ini. Tidak lagi punya fasilitas kelas 1 ya, tidak lagi punya pakaian mewah, makanan-makanan enak, pokoknya semuanya sudah berubah gitu. Nah teman-teman, bahkan para sahabat itu menjadi saksi akan perubahan dari Mus'ab bin Umair. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah bercerita mengenai Mus'ab bin Umair. Suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah, kata beliau. Beliau duduk bersama Rasulullah di masjid, lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan pakaian burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Bayangin, yang tadinya pakaiannya mewah, sekarang datang ketemu Rasul dengan pakaian yang penuh tambalan. Ketika Rasul melihat Mus'ab, Rasulullah menangis. Rasul ingat ketika Mus'ab waktu itu sebelum masuk Islam mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang orang gak punya gitu. Tetapi Rasul terhalu melihat Mus'ab yang rela meninggalkan semua kemewahan itu demi membela agama yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada lagi dari riwayat Zubair bin Awam. Nah, saat itu kata Zubair, Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya di Masjid Quba. Lalu muncul Mus'ab ya. Dan saat itu orang-orang yang melihat Mus'ab merasa sedih, nunduk ya. Lalu Mus'ab mendekat dan mengucapkan salam kepada mereka. Lalu para sahabat dan Nabi menjawab salamnya Mus'ab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Mus'ab dengan pakaian yang lusuh, yang kasar, yang banyak tambalan, Mus'ab mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Mus'ab, memuji Mus'ab dengan mengatakan hal-hal yang baik tentang Mus'ab. Lalu Rasul sampai berkata, sesungguhnya aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan beliau dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan Mus'ab. Tetapi setelah itu Mus'ab meninggalkan semuanya demi menggapai ridho Allah dan menolong Rasulnya. Nah, itu perkataan Rasul membela Mus'ab bin Umair. Nah, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, terutama teman-teman yang masih muda. Kenapa sih Mus'ab sampai rela meninggalkan semua kemewahan yang ia punya? Tentu karena Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu memiliki keyakinan bahwa dunia ini sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Beliau yakin terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang kehidupan setelah mati. Sengsara di dunia ini paling cuma sebentar. Tapi kalau sengsara di akhirat, naudzubillah, akhirat itu abadi. Sehingga jangan sampai menukar kebahagiaan dan surga kita di akhirat yang kekal abadi dengan kehidupan yang enak tapi sangat sedikit dan sebentar di dunia ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.